Aku selalu sakit kalau misalnya pakai selang, ditusuk, tapi Aurora tetap kuat, nggak pernah nangis gitu. Jadi Aurora tuh udah hebat banget. Halo, nama saya Namira Monda, umur saya 36 tahun. Kesibukan saya full time mommy, tapi aku ada beberapa kerjaan content creator yang bisa dikerjakan di rumah. Halo, perkenalkan nama saya Satrio Pamungkas, umur 25 tahun dan kesibukan sekarang kerja sambil ngurus bapak. Anak saya namanya Aurora Zalfa, umurnya 8 tahun. Kondisinya memang sangat spesial, kami harus menjaganya karena ada beberapa diagnosa yang sudah dia dapatkan dari lahir ya. Kondisi Aurora habis lahir itu ada craniosynostoses yang paling pertama, ubun-ubunnya tuh udah nutup duluan ya. Itu kondisi bahaya sih, dimana bayi itu ubun-ubun tertutup tuh di umur 6 bulan. Nah, Aurora tuh dari lahir udah nutup, otak itu harus terus berkembang. Nah, yang kita khawatirkan tekanan otaknya di dalam kepalanya dia, sementara tempurungnya sudah tertutup. Terus ada varian Dandy Walker, dimana otak kecilnya tuh belum berkembang. Aurora belum seimbang untuk duduk, untuk berdiri. Di umur ketiga Aurora epilepsi, ada kejang tanpa demam. Sekali kejang itu beberapa syaraf di otak itu rusak dan kita perbaikannya juga butuh bertahun-tahun ya. Dan gizi buruk di umur 1 tahun, jadi sekarang Aurora pakai NGT. Jadi bapak sakit stroke itu sejak tahun 2016. Waktu itu bapak pergi ke kondangan sama mama di daerah Solo pagi karena kecapean ya. Mama udah nyaranin ke bapak kalau misalnya mending nginep aja di Solo, tapi karena ada kesibukan dan ada urusan di Yogyakarta, bapak langsung pulang. Lalu sampai di Jogja, sebelum sampai ke rumah, mama udah bilang jangan makan padang pak, kondisi juga lagi capek, takutnya drop kalau makan makanan yang berlemak kayak makan nasi padang gitu. Tapi bapak waktu itu masih kekeh dan ngeyel karena dia suka banget sama makan makanan Padang. Akhirnya bapak beli Padang, sampai ke rumah sekitar setengah 6 sore itu bapak mandi, keluar dari kamar mandi, mama nemuin bapak seperti orang linglung. Mama bilang, bapak kenapa? Lagi mau cari apa gitu. Bapak nggak jawab sama sekali. Karena bapak nunduk terus, mama udah curiga gitu. Akhirnya mama angkat badan bapak biar tegap lagi. Ternyata pas tegap lagi, bibir bapak udah merot seperti orang udah kena stroke gitu. Akhirnya bapak dibawa pakai mobil ke rumah sakit terdekat. Itu bapak masih sadar, tangannya masih genggam yang buat genggaman di samping mobil itu. Sampai ke rumah sakit, akhirnya dibawa ke IGD, langsung ditanganin. Nah itu bapak selang beberapa jam langsung hilang kesadaran, dicek sama dokternya segala macem. Diagnosa dari dokternya, bapak pecah pembuluh darahnya. Waktu ditelepon sama mama, aku masih di kampus, ingat banget itu kata-katanya. Yo, bapak masuk rumah sakit, pembuluh darahnya pecah gitu. Langsung semua pikiran kalut, di jalan tuh udah nangis, kayak nggak percaya. Apa iya ya bapak masuk rumah sakit gitu? Apa iya bapak masuk ICU? Apa iya bapak kena stroke gitu? Si Aurora tuh paling seneng kalau diajak kemana sih kak? Aurora itu suka banget air, jadi dia suka banget berenang. Jadi aku juga ada terapi berenang buat dia seminggu sekali. Tapi emang kita udah tahu dari dia 6 bulan dia tuh udah suka banget sama air gitu. Nggak ketakutan gitu loh untuk seorang Aurora gitu, nggak nangis. Karena aku bisa ngelihat ekspresinya dia, bener-bener girangnya, lompat-lompatnya dia. Maksudnya lompatnya di stroller kayak excitednya dia tuh di situ gitu. Hubungannya sama nasi padang sekarang gimana Kak Satrio? Hubungan sama nasi padang masih aman. Orang-orang mungkin sentimen ya, mungkin kayak oh gara-gara nasi padang nih bapakku jadi stroke. Tapi ya semua sudah jadi rencana Tuhan dan aku yakin rencana Tuhan pasti baik gitu. Gimana sih cara Kak Monda untuk menemukan dukungan dalam menjaga Aurora? Cara mendapatkannya itu udah kayak termasuk gitu sih, dari karena aku dulu sempat tinggal di rumah mertua ya, jadi di sana tuh udah banyak orang pastinya bertanya-tanya kondisi Aurora tuh gimana. Alhamdulillah banget aku dapet support yang pertama justru dari mertuaku, Mama Emi ya bilangnya Oma, karena adiknya suamiku tuh diagnosa yang sama Aurora, itu CP, dimana dia sudah struggle dari zaman dulu sebelum sehebat sekarang sih menurutku, dari dokter-dokternya, fisioterapinya gitu. Jadi gak ada yang pressure kayak kok cucu aku kayak gini, cucu pertama aku kayak gini, malah aku yang disuruh kuat, kayak yang kuat, yang tabah. Ini bukan cobaan, justru kayak ini pasti ada hikmahnya gitu. Perjalanan tuh seperti apa sih Kak Satrio sepanjang mengurus bapak? Ada nggak sih kayak momen-momen yang berkesan gitu? Jadi aku ngerasa aku ambil hikmah dari bapak kena stroke ini, aku lebih dekat sama bapak gitu.
Karena sebelumnya aku nggak sedekat ini juga sama bapak. Kayak sekarang aku bisa bebas cium kening bapak, cium pipi bapak, kayak peluk bapak gitu, kayak ya itu momen yang paling aku syukurin gitu. Karena sebagai seorang laki-laki kadang jarang ngucapin sayang ke orang tua atau cium orang tua, peluk orang tua gitu. Nah itu momen yang paling aku syukurin. Kakak tuh biasanya kalau misalnya dapet penjaga-penjaganya ini tuh dari mana sih biasanya? Apakah rekomendasi? Nah mbakku yang terakhir ini, dia pernah kerja di rumah sakit untuk jadi catering kalau nggak salah, dan ngasuh orang tua yang pakai selang gitu, yang harus ganti pampers, harus gotong-gotong. Dan menurut aku sama nih kondisinya gitu ya. Sekarang tuh mbakku sama Mbak Miski terima kasih banget udah jaga Aurora pakai hati. Terima kasih banyak. Love you. Apakah Kak Satrio merasakan perubahan dalam sudut pandang atau pemahaman tentang hidup dan keluarga setelah menjaga Bapak? Kalau dulu awal-awal waktu bapak sakit itu nggak segampang itu buat nerima keadaan kalau bapak sakit. Kalau apalagi waktu itu saya masih muda, masih kuliah, jiwa kayak pengen main sama teman-teman, jiwa pengen kemana-mana gitu, pengen explore itu kayak masih menggelora lah itu. Tapi pas 5 tahun terakhir udah bisa menerima bahwa yang udah ditakdirin Tuhan itu yang terbaik. Kebahagiaan untuk Kak Monda apa sih? Punya Aurora sih. Selama ini aku hidup pas punya Aurora sih yang udah level kebahagiaan aku. Nggak kebayang aja kan jadi ibu yang gak ada habisnya buat belajar untuk membesarkan anak-anak yang berkebutuhan. Yang aku mikirnya tuh bukan lebih ke sekarang aja gitu, bahkan sampai Aurora dewasa, sampai Aurora tua aku harus pikirin gitu. Jadi aku happy aja pas punya dia tuh. Hubungan aku sama suami dan suamiku juga support, hubungan aku sama mertua, sama ibu aku, sama keluarga, semuanya kakak, semuanya support. Jadi dia yang menyatukan kita semuanya gitu. Apa aja pengorbanan yang udah Kak Satrio berikan untuk menjaga Bapak? Tapi kalau boleh dijelasin, lebih pilih orang tua daripada hal itu tuh kayak pekerjaan. Karena aku pernah ada panggilan kerja di Jakarta gitu. Aku tanya ke mama, "Ma, ini ada panggilan. Di mana kerjanya nak?" Kata mama, "Di Jakarta, Ma." Terus mama kayak diam, mama bilang, "Jangan ambil dulu ya nak," gitu. "So, jagain kami dulu ya," gitu. Akhirnya ya aku pilih jagain orang tua aku gitu. Selama ini yang kakak korbankan sebagai seorang ibu untuk Aurora, itu boleh tolong dijelasin nggak sih Kak? Kalau Aurora nggak memungkinkan buat ditinggal, udah pasti aku relain lah buat gak ngambil kerjaan itu. Peran teknologi dalam akses informasi medis dari perspektif penjaga maupun penderita, menurut kakak gimana? Aku sangat terbantu sekali sama akses teknologi sekarang ya untuk menjaga Aurora, apalagi semenjak pandemi itu agak rada-rada panik ya untuk ke dokter. Tapi sekarang aku bisa pakai aplikasi kesehatan ya, sekarang kan ada. Jadi kalau saat Aurora sakit, aku bisa langsung konsultasi sama ahlinya. Jadi sangat terbantu sekali. Karena dengan adanya itu, aku bisa lebih mudah untuk tanya-tanya ke ahlinya tentang penyakit-penyakitnya Bapak. Dan aku bisa lebih mudah lagi untuk beli produk-produk kesehatannya kapan aja. Pesan yang kakak pengen sampaikan untuk orang di luar sana yang mungkin mengalami hal yang serupa? Untuk orang tua yang di luar sana yang punya anak special need, terus berjuang. Kalian boleh sedih kok, karena aku pun ada ups and down-nya, ada nangisnya. Sedih boleh, tapi ingat anak-anak butuh kita yang semangat juga, jadi anak-anaknya juga lebih semangat dari kita. Teman-teman di luar sana yang lagi ngerawat entah itu orang tuanya, keluarganya, yakin bahwa semuanya bisa dilaluin dan yakin bahwa apa yang kita alamin sekarang itu adalah jalan Tuhan yang terbaik yang harus kita laluin. Pasti akan ada yang lebih baik yang akan datangin ke kita. Anggap kamera ini Aurora Kak. Apa yang pengen kakak sampaikan ke Aurora sekarang? Dia lucu banget pokoknya. Anak cantik, anak manis, semoga makin kuat, makin pintar. Yang kamu lakukan tuh udah maksimal banget. Jangan ngerasa kurangan apa-apa karena kamu punya banyak kelebihan, bikin orang happy, bikin mama papanya juga bangga banget sama kamu. Apa yang udah kamu lakuin semuanya itu kita sangat-sangat bangga banget sama Aurora. Udah pagi, Aurora terapi, Aurora mandi. Aurora selalu sakit kalau misalnya pakai selang, ditusuk, tapi Aurora tetap kuat, nggak pernah nangis gitu. Jadi
Aurora tuh udah hebat banget. Aurora nggak pernah ngeluh yang minta macem-macem. Kita selalu kasih yang terbaik buat Aurora. Pokoknya Aurora jangan sedih, nanti udah dewasa pun Aurora banyak temennya kok. Jadi nanti ada kakak-kakak juga yang nemenin Aurora kalau misalnya Aurora kesepian gitu. Ingat aja, keliling Aurora pasti sayang sama Aurora sampai kapanpun. Anggap ini bapak ya Kak Satrio. Apa yang pengen Kak Satrio sampaikan? Rio sayang sama Bapak. Maaf kalau selama 7 tahun ini merawat Bapak, Rio masih banyak kurangnya, masih belum jadi anak yang seperti yang Bapak mau. Rio masih merasa banyak kurang dalam merawat Bapak. Tapi yang perlu Bapak tahu bahwa Rio sayang banget sama Bapak. Dan Rio janji dalam keadaan apapun, Rio akan selalu jaga Bapak, akan selalu temenin Bapak, apapun kondisinya. Oke, ya silakan dibuka Kak. Di belakang Kakak. Ya boleh diterima. Ini juga kesukaan Aurora. Ini lucu banget. Dia tuh suka banget sama buku-buku soundsbook ini. Ini kursi roda yang ini kayak elektrik kayak? Iya betul Kak Satrio. Dia tuh suka banget sama warna-warna, gambar-gambar kayak gini kan. Terus aku setiap pergi kayak ke mall atau papahnya lagi pergi dinas itu, yang dicari pasti soundsbook. Beneran buat Bapak. Makasih banyak Ayah. Pasti Bapak senang banget sama kursi rodanya. Makasih. Iya Kak, sama-sama semoga bisa buat Aurora senang ya. Makasih banyak Ayah. Ya, semoga bermanfaat ya Kak Satrio. Iya.